Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melakukan web scraping pada web IMDb dan mengambil salah satu film dan kemudian menyimpan datanya pada objek data frame dan kemudian menyimpan ke dalam file CSV. Kita langsung saja ke video tutorialnya. Pertama-tama kita panggil library Airfast untuk melakukan scraping data dari URL IMDb atau dari file HTML lokal yang sudah diunduh. Setelah itu, pergi ke website IMDb untuk mencari film yang ingin di-scraping. Setelah menemukan filmnya, klik film tersebut dan scroll ke bawah sampai ketemu ulasan pengguna. Setelah itu, klik ulasan pengguna untuk melihat rating dan reviewnya. Setelah itu, scroll ke bawah untuk melihat lebih banyak lagi rating dan review dari film tersebut dan klik muat lebih banyak. Terserah kalian mau berapa banyak rating sama reviewnya yang ingin diambil. Setelah itu, serasa sudah banyak mengambil data rating dan reviewnya, klik kanan pada halaman website IMDb, lalu klik Save As, lalu save halaman tersebut pada file yang kalian inginkan. Setelah itu, kita load file HTML yang tadi sudah kita unduh. Selanjutnya, kita mengambil rating dan review dari film yang tadi kita pilih. Untuk mengambil rating, kita kembali ke website IMDb. Setelah itu, inspect halaman IMDb. Selanjutnya, kita cari kode CSS yang membungkus rating tersebut. Untuk mengambil review, kita lakukan hal yang sama seperti kita mengambil rating tadi. Setelah itu, kita gabungkan rating data dan review data ke dalam main data menggunakan si bind data frame. Setelah itu, kita menentukan review positif dan negatif. Pada kode ini, mengambil baris ke I dari data frame main data. Setelah itu, set label kelas ke positif. Kemudian, jika kurang dari 7, label kelas diubah menjadi negatif.
Setelah itu, kita menggabungkan variabel main data class label ke dalam data frame main data. Dan ini adalah hasil dari main data yang telah digabungkan tadi. Dan yang terakhir, kita simpan ke dalam file berbentuk CSV. Setelah kode dijalankan, kita lihat apakah file yang kita tadi simpan berbentuk CSV itu sudah tersimpan atau belum. Dan ini adalah hasilnya. Dan selanjutnya, saya akan normalisasi file ini untuk membersihkan teks dari karakter white space yang tidak diinginkan, membersihkan HTML code, membersihkan user, membersihkan link URL, membersihkan hashtag, mengubah huruf menjadi kecil, menghapus tanda baca, menghapus angka, menghapus stop word atau kata-kata yang tidak penting maknanya. Langsung saja ke videonya. Langkah pertama, kita panggil library tm. Kemudian kita load file CSV hasil scraping sebelumnya ke dalam variabel main data. Selanjutnya, pembuatan main data corpus digunakan untuk menggabungkan dua vektor menjadi satu data frame. Langkah selanjutnya, pemrosesan teks, yaitu membersihkan white space, HTML, user, URL, dan hashtag, serta transformasi teks, mengubah huruf menjadi kecil, menghapus tanda baca, dan menghapus angka, dan juga menghapus stop word, menghapus kata-kata yang tidak memiliki makna atau tidak relevan dengan analisis teks menggunakan list stop word yang diambil dari file tala_masdepit.txt.
Selanjutnya menggabungkan data frame corpus df dengan label class dari main data. Dan ini adalah hasil normalisasinya. Kemudian hasil normalisasi tadi kita simpan ke dalam bentuk file CSV. Setelah kode dijalankan, kita buka file CSV tersebut. Dan ini adalah file CSV hasil normalisasi dari file scraping yang sudah kita buat. Dan kemudian saya akan membuat word cloud atau visualisasi kemunculan kata pada file yang telah dinormalisasi tadi. Langsung saja ke videonya. Langkah pertama, panggil library tm dan library word cloud. Setelah itu, load file CSV normalisasi tadi ke dalam variabel main data. Kemudian membuat korpus menggunakan vcorpus. Setelah itu membuat term dokumen metrik TDM. Kemudian menghitung frekuensi kemunculan setiap kata di dalam dokumen, mengkonversi TDM menjadi metrik, menghitung jumlah kata per baris, dan membuat data frame yang berisi kata-kata beserta frekuensinya. Kemudian membuat visualisasi word cloud menggunakan paket word cloud untuk membuat word cloud dari kata-kata yang ada beserta frekuensinya. Dan ini adalah hasil visualisasi word cloud. Setelah itu,
Saya akan melakukan statement berbasis kamus leksikon terhadap data yang telah dinormalisasi menggunakan kamus leksikon berbahasa Indonesia. Langsung saja ke videonya. Langkah pertama, panggil library sentiment dan library leksikon. Selanjutnya, load data normalisasi tadi menggunakan read.csv ke dalam data frame main data. Dan gunakan read.csv untuk memuat kamus leksikon dari file CSV ke dalam data frame leksikon insert. Setelah itu, membersihkan sentimen sebelumnya jika ada. Kemudian, membuat perulangan untuk menghitung sentimen, menginisialisasi nilai sentimen untuk baris teks yang saat ini, memisahkan teks menjadi array kata-kata, perulangan untuk setiap kata dalam teks, mencari kata dalam kamus leksikon. Jika kata ditemukan dalam leksikon, tambahkan nilai sentimen. Menghitung sentimen untuk baris teks saat ini. Jika sentimen number lebih sama dengan 0, sentimen value sama dengan positif. Sebaliknya, jika sentimen number kurang dari 0, sentimen value-nya sama dengan negatif. Setelah itu, membuat atau menambahkan sentimen ke dalam data frame sentimen all. Selanjutnya, menggabungkan main data dengan sentimen all ke dalam main data.sentiment dan mengubah nama kolom terakhir menjadi prediction berfungsi sebagai label untuk kolom sentimen yang telah diprediksi. Selanjutnya, menghitung jumlah prediksi yang benar dari kolom prediction dibandingkan dengan label kelas yang sebenarnya dari kolom kelas label dalam data frame main data.sentiment. Selanjutnya, mencetak jumlah prediksi yang benar yang telah dihitung sepanjang iterasi melalui data frame main data.sentiment.
Dan ini adalah jumlah prediksi yang benar 89 dari 100 data. Setelah itu, menghitung jumlah sentimen positif dan negatif dan menghitung persentase sentimen positif dan negatif. Kemudian, mencetak persentase sentimen positif dan persentase sentimen negatif. Selanjutnya, membuat visualisasi dalam bentuk diagram lingkaran menggunakan library ggplot2. Dan ini adalah hasil visualisasi dalam bentuk diagram lingkaran, di mana persentase sentimen positifnya hanya 1% dan persentase sentimen negatifnya 99%. Dapat disimpulkan bahwa film ini banyak yang berkomentar negatif dibandingkan positif, malah hampir tidak ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.